Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Widya Hiningsi. Saya dari kelas RPL Sarjana Terapan kelas A1B Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem reproduksi pria dan wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari sistem reproduksi pria. Di sini terdapat penis. Penis dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada kepala penis, eh, selanjutnya ada batang penis, dan yang paling sini adalah pangkal penis. Kepala penis sendiri berfungsi untuk tempat keluarnya urin dan sperma, dan fungsi penis sendiri berfungsi untuk organ kopulasi atau perkawinan. Selanjutnya, di sini terdapat uretra. Uretra berfungsi untuk saluran tempat keluarnya urin dan sperma. Selanjutnya, di sini terdapat kantong urin. Kantong urin berfungsi untuk tempat penyimpanan urin. Selanjutnya, di sini terdapat ureter. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Di sini terdapat vesicula seminalis. Vesicula seminalis yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan yang menjadi bagian air mani dan berperan penting dalam proses ejakulasi. Di sini terdapat ductus ejaculatorius yang berfungsi untuk mengangkat sperma dan cairan mani ke uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Selanjutnya ini terdapat rektum. Rektum berfungsi untuk penyimpanan feses sebelum dikeluarkan. Di sini terdapat kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup sperma. Di sini terdapat kelenjar koper. Kelenjar koper berfungsi untuk mengeluarkan cairan untuk membersihkan uretra dan pelumas untuk penis. Selanjutnya, di sini terdapat vas deferens. Vas deferens sebagai tempat jalurnya sperma dari epididymis ke uretra. Ini di bawah vas deferens terdapat epididymis yang berfungsi untuk tempat pematangan sperma dan sebagai tempat penyimpanan sementara. Selanjutnya, di sini terdapat testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dengan kualitas baik dan memproduksi hormon testosteron. Dan di sini terdapat skrotum. Skrotum berfungsi untuk mengatur suhu yang sesuai dengan kehidupan sperma, menstabilkan suhu pada testis, dan sebagai kantung yang melindungi testis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem reproduksi wanita. Sebelum itu, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem reproduksi wanita eksterna dan sistem reproduksi wanita interna. Ini saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita secara eksternal Cina dalam Bia Mayora, yaitu lapisan kulit terluar yang ditutupi oleh rambut yang berfungsi untuk melindungi area genitalia. Dalam labia mayora terdapat labia minora, yaitu kulit tipis yang berada di dalam labia mayora, yang berfungsi untuk perlindungan dari gesekan, kering, dan infeksi, dan sebagai pelumas area intim saat berhubungan seksual. Dan di sini terdapat klitoris, yaitu bagian tonjolan kecil di bagian labia minora atas, yang berfungsi untuk menerima rangsangan dan nikmatan saat berhubungan seksual. Terdapat uretra yang berfungsi untuk mengeluarkan urin atau air. Dan di sini terdapat lubang vagina, yaitu jalan untuk keluarnya darah saat menstruasi, jalan masuknya penis saat berhubungan, dan jalan keluar bayi saat salin. Dan di dalam lubang vagina terdapat lumen atau selaput darah yang berfungsi untuk melindungi vagina saat masa pertumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita secara internal. Di sini dapat vagina, yaitu jalan untuk keluarnya darah menstruasi, jalan masuknya penis saat berhubungan, dan jalan keluarnya saat pertumbuhan. Di sini terdapat cervix, yaitu bagian terbawah yang terhubung ke vagina, fungsi untuk menjaga kelembapan dan menghasilkan. Di sini terdapat ovarium yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur
serta mengatur siklus menstruasi dan siklus haid. Selanjutnya terdapat ovalopi. Ovalopi adalah dua saluran yang menghubungkan ovarium dan uterus yang memiliki tiga fungsi, yaitu tempat menyalurkan sel telur yang dilepaskan ovarium sebelum memasuki rahim atau uterus. Kedua, tempat pembuahan sel telur sperma. Yang ketiga, menyalurkan embrio ke rahim setelah dimiliki oleh sperma. Di sini terdapat fimbre yang berada di ujung falopi yang berfungsi untuk menangkap dorong sel telur yang akan menuju. Ini adalah uterus atau bisa juga disebut rahim yang berbentuk seperti buah pir terbalik dan terletak antara kandung benih rektum yang berfungsi untuk mengandung dan menopang janin tempat kontraksi berperan pada siklus menstruasi. Setelah, setelah itu dan uterus terdapat tiga bagian, yaitu perimetrium, miometrium, dan endometrium. Miometrium bagian terluar uterus, miometrium bagian lapisan tengah pada uterus, dan endometrium lapisan terdalam pada uterus. Kemudian penjelasan mengenai sistem reproduksi pria dan wanita. Jika dapat salah kata atau kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.